Halo sahabat-sahabat fisika asik, ketemu lagi sama Pak Andi. Kali ini kita akan membahas tentang azas Black. Ya, ini materi ini itu adalah subbab daripada suhu dan kalor. Jadi salah satu bagiannya adalah azas Black. Jadi untuk membahas standar ini jangan lupa itu ada di channel YouTube namanya Fisika Asik. Lambangnya seperti ini nanti. Itu bisa di subscribe, jangan lupa subscribe dan di like supaya nanti bisa kita lihat berulang-ulang, dan kalau belum paham diulang lagi, dipelajari. Ini sangat membantu sekali ya dalam memahami fisika, khususnya tentang pembahasan dan itu azas Black. Oke. Apa itu azas Black? Jadi azas Black itu kenapa namanya azas Black? Karena memang yang memperkenalkan pada pertama sekali itu namanya Joseph Black, sehingga kita sebut dia dengan azas Black. Jadi Black itu nama orang gitu ya. Apa yang dikemukakan oleh Joseph Black? Kata Black, kalau seandainya ada dua zat suhunya yang berbeda, itu akan berlaku katanya panas yang dilepas atau kalor yang dilepas sama dengan panas yang diterima atau kalor yang diterima. Sehingga dalam bentuk persamaan itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Maka ini yang kita sebut dia dengan azas Black. Ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak menyangkut tentang zat saja. Bisa saja nanti begini. Kita pergi ke mall, bawa uang 1 juta. Kemudian pas kita pulang, tinggal lagi misalnya 200.000. Kemana 800.000 lagi? Ya mungkin tidak hilang dia. Mungkin sudah kita belikan sepatu, kita belikan tas, sudah berubah dia wujudnya lain, sepatu, tas, sehingga bersisa 200. Jadi uang yang ada itu tidak hilang gitu. Kira banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita ini fokus kepada zat ya. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Kalau panas yang dilepas sama dengan panas yang diterima. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas soal ya. Jadi dalam suatu percobaan seorang siswa itu ada setengah kilo atau 0,5 kg timah hitam, itu suhunya 100. Jadi bayangkan ada timah hitam suhunya 100, lalu dicelupkan ke dalam 0,2 kg air, suhu air itu 20. Yang terdapat dalam kalorimeter aluminium yang masanya 0,4 kg. Suhu akhir campuran 24. Jika kalor jenis aluminium itu 900 Joule per kilogram Kelvin dan kalor jenis air itu kan 4200 Joule per kilogram Kelvin, tentukan hitunglah kalor jenis timah hitam tersebut. Jadi artinya dalam suatu percobaan ini, karena setiap zat itu ada kalor jenisnya, dia memiliki kalor jenis. Jadi kalor jenis setiap zat itu berbeda-beda. Misalnya tembaga sama timah sama baja sama besi itu nggak sama. Mungkin kalau besi kita berikan panas 20 tidak sama panasnya, atau derajat dia menerima itu dengan baja itu tidak sama. Berarti yang membedakan itulah kalor jenisnya. Jadi kalau kita lihat dalam diketahui ini massa timah hitam 0,5, suhu timah hitam itu 100. Jadi air 0,2, suhu air 20, kalor jenis air 4200. Kemudian massa aluminium atau kalorimeter tadi 0,4, kalor jenis kalorimeter, karena kalorimeter itu terbuat dari aluminium itu 900, suhu kalorimeter 20. Sehingga waktu dicampurkan suhunya 24. Jadi kalau kita lihat zatnya ini ada 3 nih. Ada si timah dan ada si air sama aluminium. Jadi air itu berada dalam aluminium tadi kalorimeter dan diberi panas oleh si timah yang suhunya 100. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk grafik, suhu yang tinggi itu kita bikin di atas, ini timah 100. Suhu yang rendah itu adalah aluminium dan air. Karena tadi kalau kita lihat ini ada kalorimeter. Ya, dalam kalorimeter itu ada air. Nah ini. Jadi suhu air itu 20. Karena air itu berada dalam kalorimeter, tentu suhunya sama. Berarti suhu kalorimeter sama dengan suhu air atau aluminium tadi. Lalu kita masukkan timah ke dalamnya. Suhu timah itu 100. Suhu timah itu 100.
Jadi kalau kita lihat secara azas Black, yang mana suhu yang tinggi itu yang memberikan panas atau yang melepas panas. Yang mana suhunya yang rendah itu yang menerima. Akibatnya apa? Panas yang melepas itu timah, panas yang menerima adalah aluminium dan air. Sehingga kita buatkan dalam bentuk grafik, di timah itu 100, aluminium 20. Setelah dia bercampur, jadi setelah dia bercampur begini, suhunya menjadi 24. Jadi suhu akhir namanya. Ini suhu akhir, suhu air, aluminium ditambah timah, itu sama dengan 24. Jadi setelah berpadu dia suhunya 24. Jadi itu kita beri ini namanya Ki lepas. Ini namanya Ki lepas, ini namanya Ki terima. Tadi kata Black, Ki lepas sama dengan Ki terima, itu kita sebut dengan azas Black. Jadi Ki lepas, Ki terima. Yang melepas itu kan hanya timah saja. Kita tahu dalam pembahasan kalor, karena dia merubah suhu Mc delta T. Karena dia melepas ini timah, berarti massa timah, kalor jenis timah, delta T timah. Yang menerima kan air, berarti massa air, C air, dan delta T air. Kemudian dan aluminium. Jadi yang menerima ada dua, air dan aluminium panas yang diberikan oleh timah tadi. Berarti massa aluminium, kalor jenis aluminium, delta T aluminium. Nah, kalau sudah begini, mungkin fisikanya selesai, tinggal matematiknya. Masukkan angkanya. Massa timah 0,5. Kalor jenis timah kan ditanya. Berhitunglah kalor jenis timah hitam tersebut. Jadi ditanya berapa kalor jenis timah. Kemudian delta T untuk timah, tentu suhu akhir kurang suhu awal. Suhu tinggi kurang suhu rendah. Berarti 100 kurang 24. Ini dia 100 kurang 24 delta T. Ya kan? Air 0,2, massa kalau jenis air 4200, delta T air nih 24 kurang 20. Karena ini yang menerima. Dan yang menerima ada dua, aluminium tadi yang atau kalorimeter tadi, massa aluminium 0,4, kalor jenisnya 900. Delta T aluminium yang mula-mula tadi 20, begitu dimasukkan timah menjadi 24, berarti ada kenaikan 24 dan 20 sama dengan air, jadi 24 dan 20. Sehingga nanti ini 0,5 kalor jenis timah 100 kurang 24, 76. 0,2 dikali 4200 sama dengan 2 dikali 420, 24 kurang 24. 0,4 kali 900 sama dengan 4 kali 90, geser komanya, 24 kurang 24. Kemudian setengah kali 76, 38 kalor jenis timah. Ini 4 kali 420 kali 4, 33, 60. 4 kali 9 kali 4, 1440. Kalau jumlahkan 4800. Jadi 3360 tambah 1440, 4838 CT. Maka CT saja 4800 dibagi dengan 38, maka hasilnya adalah 126,3 Joule per kilogram Kelvin. Jadi metode daripada azas Black ini yaitu bisa juga kita menentukan jenis zat. Berapakah kalau jenis zat, misalnya kita menemukan zat ini, misalnya kita menemukan emas, apakah benar nggak timah ini? Mungkin bisa cara benar nggak ini emas ini atau timah atau nikel biasa. Ini bisa kita cari dengan cara seperti ini. Jadi berapa kalau jenis timah murni itu bisa juga kita mengadakan percobaan daripada azas Black ini. Jadi yang pasti azas Black itu kelepas sama dengan Ki terima. Jadi ini harus dihafalkan. Jadi mungkin bisa kita bikin skill bintang ya. Jadi kalau skill bintang ini artinya yang harus kita hafalkan. Nah, ini harus kita hafal. Oke. Jadi channel ini mungkin bisa dipelajari kembali, diulang-ulang supaya bisa memahami azas Black. Kalau sudah paham prinsip seperti ini, apapun bentuk soalnya nanti bisa kita telaah atau kita pelajari. Nanti di sekolah, di dalam latihan bisa kita perhatikan saja mana yang melepaskan panas, mana yang menerima panas, lalu susun persamaannya. Kata Black, Ki lepas sama dengan Ki terima. Oke, selamat mempelajari channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dalam fisika asik lapangan seperti ini. Oke, fisika itu asik.